Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada hari ini kita berterima kasih kepada Allah, alhamdulillahirobbilalamin, diberi kesehatan, kesempatan dan kehidupan yang lebih baik. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu ceramah umum sesi pertanyaan yang tadi adalah judulnya mendidik dan membimbing anak, ya, dasar mendidik dan membimbing anak, dan tentang sifat sombong atau menerangkan beberapa cara mengobati sifat sombong. Jangan bersikap atau bersifat sombong. Silakan yang mau bertanya, ya, mendidik, membimbing anak juga sifat sombong tadi. Jangan sampai kita punya sifat sombong. Obatnya ada 5 tadi di dalam buku Hidayah Al-Hidayah tadi. Silakan tanya ya, silakan. Bagaimana cara untuk menyadarkan orang yang sombong? Setiap orang itu memiliki kemampuan dan kehebatan semuanya dari ilmu pengetahuan yang dia punya atau kemampuan dalam hal harta. Biasanya orang yang sombong itu karena dia mampu sesuatu yang orang lain tidak mampu. Nah, yang pertama punya harta banyak, orang lain tidak punya, itu bisa menjadi sombong. Atau dia menjadi orang pandai karena dia pandai sekelas atau komplek atau rumah atau kampung, pasti dia ada sifat sombong. Nah, untuk menyadarkan bagaimana? Kalau menyadarkan itu dilihat dari apa yang dia miliki. Kalau dia mampu, sombongnya karena mampu ilmu pengetahuan, kemudian dia sampaikan bahwa yang lebih pandai itu banyak, ya, sampai nito, yang lain lebih banyak, yang lebih pandai dari kamu. Jangan sombong, kamu bisa begitu saja sombong, tidak boleh, ya. Diberitahu gitu, ojo sombong toh, bisa ngono toh sombong, jangan. Nah itu ngomong gitu aja. Atau dia juga kalau soal harta dia sombong, dia katakan, wah miskin suci aku no, melarat. Terus kita bilang pada dia, yang penting itu kita sehat itu kaya raya, ya. Dia tuh kaya. Mungkin suatu ketika saiki sampai sugih, nanti kalau sudah besar apa sugih terus, itu kan saya sugih wong tuamu. Kan nggak apa-apa, orang tuamu itu yang kaya, bukan kamu, begitu. Disadarkan begitu. Yang lebih kaya dari kamu lo banyak di sini, atau orang tuamu itu lo kekayaan tidak seberapa dengan orang yang di sana itu. Saya sekarang nggak kaya seperti kamu, tapi saya akan berusaha untuk lebih kaya daripada kamu. Nanti tapi saya tidak akan sombong seperti kamu. Tidak boleh, dosa sombong itu. Jadi cara menyadarkan kita bilang sesuatu. Kalau dia itu sombong karena kemampuan, kepandaian tidak seberapa, lebih pandai banyak. Kemudian kalau dia kaya, kekayaannya kan orang tuanya, ya toh? Jangan sombong. Suatu ketika kan kita bisa kaya, ya. Mungkin itu ya, ngerti ya? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan.
Silahkan tanya. Tidak ada? Ya, silakan. Hah? Hah? Apa? Apa? Apa nih? Bolehkah mempunyai 2 istri? Oh, hukumnya. Hukumnya mempunyai 2 istri. Ya, ini pertanyaan yang masuk akal dan menarik di zaman sekarang. Di beberapa negara, ya, kita tidak di Indonesia dulu, kita lihat di negara lain. Di negara lain itu perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di negara lain ada negara yang demo ya, wanitanya itu demo ingin diperbolehkan undang-undang poligami. Ya, negara itu. Karena apa? Banyak wanita-wanita yang belum nikah. Mereka tidak bisa mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan karena belum nikah. Dia sendirian di rumah, tidak punya anak, tidak punya keturunan, bingung. Maka perempuan yang ada di sana demo, pengen diperistri oleh laki-laki, walaupun laki-laki itu mempunyai beberapa orang istri. Yang terpenting ada laki-laki yang bertanggung jawab dan memberi kehidupannya, atau juga pengen laki-laki menikahi dia secara resmi, negara kemudian punya anak, tidak bebas seperti hewan begitu ya. Boleh kalau seperti hewan tidak boleh, tapi harus ada undang-undang yang memberikan kelonggaran tentang poligami. Itu negara lain. Nah, dengan negara Indonesia bagaimana? Negara Indonesia itu ada PP nomor 10. Kalau dia PNS ya, itu istrinya 1. Kalau punya istri 2, maka tidak diperbolehkan. Syaratnya boleh menikah lagi harus minta tanda tangan undang-undang ini ya. Minta tanda tangan istri pertama untuk bisa menikah lagi. Boleh minta izin, tapi harus ada surat izin. Maka kalau ketahuan ada PNS atau ASN yang menikah lagi di bawah tangan atau nikah dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka bisa dipecat karena ada undang-undangnya. Tapi kalau dia minta izin kemudian diberi izin, itu tidak dipecat. Itu mungkin jawabannya. Tapi yang terpenting anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan semuanya yang ada di sini di media sosial, kita punya istri itu 1 saja. Kalau bisa 1, tapi kalau dia kaya, kemudian dia bisa mencukupi dan adil, maka kalau istrinya yang pertama itu memperbolehkan, silahkan. Tapi kalau tidak memperbolehkan, maka jangan memaksa, karena nanti kasihan anaknya. Walaupun diperbolehkan di dalam syariat agama, tapi kalau istri pertama tidak mau dan itu menjadikan diri kita hancur kehidupannya, anaknya kasihan, maka sebaiknya istrinya 1 saja. Kalau dia kaya, dia mampu, kemudian istri yang pertama memperbolehkan untuk menikah lagi, monggo, dipersilahkan, terserah orangnya. Maka ada beberapa orang yang istrinya 4, di daerah mana itu ada istrinya 3, ada di Madura itu mah istrinya berapa itu, 9 atau berapa itu di YouTube itu. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang di beberapa tempat tuh. Ya kalau seperti itu
laki-lakinya mampu itu, insya Allah kaya gitu, kaya dan adil. Istri pertama boleh, istri kedua boleh, istri ketiga boleh, istri keempat memperbolehkan, kemudian keempat-empatnya adil, baik sama semua istrinya, boleh saja menikah karena agama memberi fasilitas untuk menikah lebih dari satu ya. Kalau adil dalam kehidupannya, diberi materi, diberi kehidupan, begitu tidak apa-apa beristri lebih dari satu. Tapi kalau tidak punya, tidak mampu, jangan memaksakan diri. Karena apa? Nanti kasihan. Kalau punya anak, kasihan anaknya ya. Pertimbangannya adalah kehidupannya nanti bisa murat-marit dan hancur, kasihan anaknya atau kasihan keluarga besarnya ya. Mungkin itu ya. Silakan, ada lagi ya. Mas? Oh ya. Dalam agama Islam ada pertanyaan, poliandri boleh gak? Atau punya suami dua boleh enggak? Ini menarik juga pertanyaannya. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, di dalam agama Islam itu ada catatan di Al-Quran itu, dasar untuk beristri itu yang boleh beristri suaminya satu, istrinya 4 boleh kalau adil. Tapi di Al-Quran tidak pernah saya temukan seorang perempuan kemudian punya istri lebih dari satu. Karena apa? Karena nasab, keturunan itu yang jadi standar. Kenapa seperti itu? Kalau istrinya satu, kemudian suaminya 4 gitu ya. Kemudian semuanya melakukan dengan satu istri itu. Apa yang terjadi? Ini keturunannya sopo, ini bapak sopo, gak jelas. Ini gak jelas, bingung. Maka tidak diperbolehkan poliandri, tidak boleh poliandri, tidak boleh. Istrinya itu satu, kemudian suaminya lebih dari satu, itu tidak boleh oleh agama seperti itu. Ini berhubungan dengan nasab atau keturunan. Tapi kalau seorang suami istrinya 4, ditanya istrinya itu, wanita itu tanya, anak siapa? Anak A. Terus ada orang lagi, anak siapa? Anak A. Anak siapa? Anak A. Ternyata, loh, sampean kok punya anak dari A? Sampean, oh saya istri pertama, oh saya istri kedua, oh saya istri ketiga, oh saya istri keempat. Begitu. Karena jelas, bapaknya jelas A, ya. Tapi kalau punya suami lebih dari satu, ini anaknya siapa? Nggak tahu ya. Anaknya siapa ya? Payakeh. Ya, keturunannya nggak jelas. Makanya seorang wanita bersuami lebih dari satu itu tidak diperbolehkan. Itu alasan di dalam agama, gak jelas nanti anaknya sopo. Oh bener gue anak itu, kok salah dia yela-yela. Ini anakku kok, ini anakku kok ini. Nah, gitu yang terjadi. Maka tidak diperbolehkan seperti itu. Keturunannya itu loh, gak jelas ya. Anak sopo. Jelasnya dengan DNA itu, tes DNA. Ya Pak sopo jelas. Ada Pak. Bingung. Makanya agama Islam itu menjelaskan bahwa poligami boleh, tapi poliandri tidak boleh. Poliandri itu suaminya lebih dari satu, tidak boleh ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Bila coba saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.